Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita jumpa kembali ya, kembali silaturahmi walaupun lewat YouTube. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali setelah sekian lama, sekitar 4 bulan saya tidak upload video dikarenakan banyak ya kesibukan kerja lah biasa, dan kondisi air laut pun juga sekarang masih belum stabil, musim barat, musim angin, musim ombak, jadi kondisi air laut masih keruh, belum bisa menyelam. Tapi dalam video kali ini teman-teman ya, saya akan mencoba sedikit membahas tentang pemberat. Apakah itu pemberat atau wake belt? Yang selama ini banyak teman-teman itu bertanya di kolom komentar, berapa idealnya pemberat yang dipakai untuk menyelam. Dan di situ saya akan mencoba merangkum sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya, apa itu pemberat dan berapa jumlah pemberat yang dibutuhkan idealnya agar bisa membantu kita dalam proses penyelaman. Oke teman-teman ya, kita kembali ke pokok dasarnya dulu. Kenapa kita butuh pemberat saat menyelam? Yang pertama adalah karena di badan kita adalah banyak rongga-rongga udara. Jadi di situ kalau kita menyelam di dalam air pasti akan terapung. Nah, maka dari itu kita butuh pemberat. Nah, setiap manusia, setiap orang itu pun beda-beda sifat apungnya di dalam air, di permukaan air. Maksudnya begini teman-teman, ada seseorang yang daya apungnya tinggi, makanya disebut dengan gaya positif. Ada yang tingkat apungnya cenderung tenggelam, ini disebut dengan gaya negatif. Dan ada juga yang tingkat apungnya adalah netral, nah ini yang disebut dengan buoyancy. Nah, membahas tentang buoyancy nanti panjang nih ya penjelasan teman-teman ya. Jadi yang kita butuhkan saat menyelam adalah bantuan pemberat atau wake belt. Oke teman-teman, setelah bahas yang barusan, maka kita lanjut ke bagian idealnya berapa kilo gitu ya. Dalam dunia spearfishing, freediving atau apapun ini penyelaman bebas, itu sudah umum diketahui, bukan rahasia umum teman-teman ya. Itu menjadi rumus adalah 10% dari berat badan kita. Pemberat yang dipakai untuk membantu kita proses penyelaman itu biasanya umumnya adalah 10% daripada berat badan kita. Jadi seandainya berat badan kita 60 kilo ya berarti 6 kilo. Kalau berat badan kita 50 kilo ya 5 kilo. Kalau berat badan kita 55 kilo ya bisa 5 kilo, 5 kilo setengah, tinggal dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah sesuai dengan kadar kita, bisa ngatur keseimbangan nanti kita dalam air teman-teman. Nah, jadi begini. Jadi yang pertama kita pakai, tapi yang rumusnya yang 10% ini teman-teman, ini bukan jadi patokan baku ya, dan tidak mengikat. Ini bisa berubah-ubah. Ini hanya sekedar tolak ukur sementara. Jadi nanti mengenai kenyamanannya, nanti setiap individu akan menyesuaikan masing-masing. Bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu, dari patokan yang 10% itu. Sebagai contoh seperti ini. Ada seseorang yang seperti tadi saya bilang, tingkat apungnya tinggi dan tingkat apungnya rendah. Ini akan mempengaruhi pemberat yang akan dibutuhkan. Nah, kalau saya pribadi, berat badan saya 55 kilo sampai 54-55 kilo. Nah, tapi saya membutuhkan pemberat yang selama ini saya pakai 3 kilo. Padahal seandainya menurut rumus yang tadi, dengan 55 kilo badan saya harusnya saya memakai pemberat seberat 5 kilo atau 5 kilo setengah. Tapi ternyata dengan 3 kilo saya sudah nyaman. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Nanti dicoba dari kedalaman, dan mulai dari pemberat yang paling kecil 2 kilo, di bawah 3 kilo, 4 kilo, senyamannya saja. Itu hanya patokan 10%. Bisa lebih, bisa kurang teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus ketahui teman-teman ya, di kedalaman tertentu pemberat itu akan dibutuhkan, itu berbeda-beda. Misalkan begini, tadi saya bilang untuk saya pribadi dengan berat 55 kilo itu saya cukup dengan 3 kilo pemberat. Itu di kedalaman 5 meter saya sudah nyaman sekali. Kedalaman 5 meter sampai 7 meter dengan berat 3 kilo, pemberat 3 kilo saya sudah nyaman. Itu saya sudah menemukan titik buoyancy saya. Jadi di kedalaman itu saya sudah menemukan titik keseimbangan saya di dalam air. Saya tidak naik dan tidak turun. Jadi saya benar-benar netral di kedalaman tersebut. Nah, ini yang disebut dengan buoyancy, yaitu netral. Tapi jika saya menyelam di kedalaman 2 meter atau 3 meter dengan pemberat yang sama 3 kilo, maka badan saya akan cenderung naik ke atas.
Nah ini bedanya teman-teman, karena kedalaman 5 meter itu tubuh kita akan terkompresi dengan tekanan air, dan semakin dalam maka tubuh kita akan semakin mudah tenggelam. Nah jadi ini juga perlu diketahui teman-teman ya, jangan hanya menjadi patokan 10%-nya terus di kedalaman semuanya kedalaman dipakai, jangan seperti itu. Setelah kita ketahui rumusnya 10% dan kita juga spekulasi dengan kedalaman menyelam, kita nanti kombinasikan sendiri. Nyamannya yang berapa kilo, mulai dari kedalaman 2 meter 3 meter harus pakai sekian kilo, naik menjadi 4-5 meter sekian kilo, 7 meter 8 meter sekian kilo, atau sampai 10 meter dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri dan bisa spekulasi sendiri. Nanti teman-temannya bisa menjawab sendiri. Kalau ini hanya sekedar standarisasi yang diterapkan secara umum ya di dunia spearfishing atau free diving. Jadi bukan menjadi sandaran baku atau mengikat. Nah, ini kalau dalam istilah ininya hanya konsepnya saja ya, konsep atau konteks, tapi lebih tepatnya dan lebih nyamannya nanti teman-teman bisa praktekin sendiri. Itu seperti tadi saya bilang, soalnya di kedalaman tertentu itu kan berpengaruh mengenai pemberat yang kita butuhkan. Saya ulang lagi seperti tadi saya katakan, saya sendiri dengan berat badan saya 55 kilo, itu saya cukup membutuhkan 3 kilo pemberat untuk menyelam di kedalaman 5-10 meter. Itu sudah nyaman. Tapi kalau saya menyelam di kedalaman 2-3 meter dengan pemberat yang sama yaitu 3 kilo, maka badan saya akan cenderung naik ke atas. Nah, itulah bedanya. Semakin dalam kita menyelam, kompresi tekanan air semakin tinggi, maka kita akan semakin mudah tenggelam. Semakin dangkal kita menyelam, maka kita akan semakin terapung ke atas. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri dan teman-teman bisa tentukan sendiri berapa berat yang dibutuhkan. Jadi teman-teman nanti akan tahu setelah teman-teman coba sendiri. Misalkan teman-teman ingin mencoba di kedalaman 2-5 meter sampai 7 meter. Itu saya bilang, teman-teman yang dibutuhkan mau menyelam di kedalaman berapa. Kalau di kedalaman 2-3 meter ya disesuaikan berat badan dulu, diukur 10%-nya, nah itu diterapkan. Nah, kalau nyaman di situ berarti misalkan begini, kalau nyaman di 2-3 meter dengan berat sekian, nah nanti seandainya teman-teman ingin menyelam di kedalaman lebih dari 2-3 meter, maka teman-teman harus kurangi pemberatnya. Karena apa? Semakin teman-teman dalam menyelam, itu tubuh kita semakin terkompresi dan kondisi buoyansinya semakin kita dapatkan. Jadi tidak dibutuhkan terlalu banyak pemberat. Semakin kita dangkal menyelam, maka kita dibutuhkan banyak pemberat. Semakin dalam kita menyelam, dibutuhkan semakin dikit kita pemberat untuk membantu kita dalam proses penyelaman. Jadi teman-teman harus kita pahami ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan teman-teman ya. Ini seperti pengalaman atau pemahaman yang saya alami. Jadi saya ingin ringkas sekali lagi. Jadi buat teman-teman jangan bingung. Jadi ada dua hal, yaitu kita pakai patokan 10% dulu. Nah, setelah kita pakai 10%, nanti baru kita akan tahu di mana nyamannya, apakah lebih dari 10% ataupun kurang dari 10% kita dapatkan kenyamanannya. Itu nanti akan teman-teman jawab sendiri. Teman-teman akan memahami sendiri kebutuhan masing-masing ya. Nah, yang kedua, memahami juga bahwa semakin dangkal kita menyelam, makin semakin banyak dibutuhkan pemberat. Semakin dalam kita menyelam, semakin dikit dibutuhkan pemberat. Itu nanti teman-teman bisa mainkan sendiri. Bagaimana ritmenya mau menyelam. Kalau kita teman-teman sudah pahami semuanya tentang buoyansinya teman-teman, kadar apungnya teman-teman, terus 10%-nya pemberat dari berat badan teman-teman, itu semua sudah teman-teman ketahui dan pahami betul kondisi tubuhnya, maka nanti teman-teman pasti akan paham. Saya ingin menyelam di kedalaman sekian, maka saya butuh pemberat sekian kilo. Saya ingin menyelam di kedalaman sekian, maka yang saya butuhkan adalah pemberat sekian kilo. Jadi tidak mengikat, itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi kedalaman air, dan itu pun tentunya harus teman-teman pahami dulu tentang karakter tubuh kita sendiri dan pemberat itu sendiri. Itu nanti jawabannya teman-teman. Jadi kalau mau secara instan dan pasti tidak akan bisa, karena sifatnya ini tidak mengikat, ini hanya patokan secara umum saja.
Secara di lapangan teman-teman praktekin bawa pemberat dari 2 kilo, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti teman-teman temukan sendiri di mana titik nyamannya. Nah, nanti kalau sudah ketemu titik netralnya ya titik buoyancy, nah itu sudah ketemu. Sekarang saya balik begini teman-teman. Misalkan teman-teman menyelam di kedalaman 2 meter 3 meter, teman-teman itu nyaman dengan 4 kilo sampai 5 kilo pemberat. Misalkan ini teman-teman menyelam di kedalaman 2 meter 3 meter, nyaman dengan 4 kilo 5 kilo, itu sudah buoyancy, sudah netral, sudah enak, sudah tidak naik lagi, sudah posisi netral dalam 3 meter 2 meter 3 meter 2 meter tersebut. Tapi nanti kalau teman-teman ingin pindah ke kedalamannya lebih dari itu, misalkan 5 meter sampai 7 sampai 10 meter, tapi tolong teman-teman kurangi pemberatnya, karena pasti itu malah akan menjadi merepotkan teman-teman. Karena apa? Dengan kondisi kedalaman 3 meter teman-teman bisa membutuhkan 4 sampai 5 kilo, dan nanti di kedalaman 7 sampai 10 meter itu bisa jadi teman-teman cuma butuh sekitar 3 kilo saja, bahkan 2,5 kilo sudah cukup. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan pemberat yang teman-teman gunakan di kedalaman 2 meter 3 meter, yaitu dengan pemberat 4 kilo atau 5 kilo, terus teman-teman turun di kedalaman 10 meter dengan pemberat yang sama, itu malah cenderung akan mengganggu pergerakan kita. Terlalu berat di bawah, kita juga terlalu berat menggerakkan badan kita untuk bermanuver. Naik ke atas pun akan sedikit mengganggu karena terlalu berat. Tapi kalau dipakai di kedalaman 2-3 meter nyaman, yaitu dipakai. Tapi kalau mau menambah kedalaman, tolong disesuaikan kembali, dikurangi lagi. Intinya teman-teman sendiri nanti yang akan menentukan, dan teman-teman sendiri yang akan paham berapa yang akan dibutuhkan di kedalaman sekian meter, dan sekian meter. Karena setiap manusia porsinya beda-beda, setiap manusia karakter fisik tubuhnya pun daya apungnya berbeda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang buoyancy atau netral. Nah, itu sangat mempengaruhi pemberat yang kita butuhkan. Intinya teman-teman itu saja ya tentang pemberat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya berharap semoga ini bisa dimengerti ya, apa yang saya sampaikan semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga teman-teman bisa pahami. Dan seandainya nanti ya masih ragu-ragu ya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar bagaimana lebih jelasnya lagi. Ini terutama buat yang masih belajar masih tahap awam. Dan saya pun juga sampai sekarang masih belajar terhadap senior-senior saya. Dan untuk video ini untuk bagi senior-senior ya saya anggap ya tidak perlu digubris ya, karena ini sudah tidak berlaku buat mereka yang sudah senior-senior itu di atas kita semua. Tapi saya buat untuk diri saya sendiri pribadi dan teman-teman yang selama ini bertanya sama saya, yang sekiranya membutuhkan dan sekiranya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup singkat video saya kali ini tentang pemberat. Nanti seperti itu saya bilang, kalau ada yang ingin sampaikan tanyakan saja langsung nanti di kolom komentar. Dan next video selanjutnya insya Allah ya nanti kita lihat apa yang akan saya tanyakan kembali videonya. Intinya itu teman-teman ya, jaga kesehatan, semoga sehat selalu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dilancarkan rezeki kita semuanya. Salam satu nafas, perfesi dan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.